Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2 ya. Bab pertama yang akan kita pelajari di semester 2 ini adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Oke, kita mulai saja ya. Simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya mau tanya dulu nih. Pernah tidak kalian memperhatikan susunan dari batu bata atau batako pada dinding rumah yang sedang dibangun? Di sana akan terlihat tumpukan batu bata atau batako yang direkatkan dengan menggunakan semen dan pasir. Nah, batu bata atau batako itu kan merupakan penyusun dari dinding ya. Dinding itu merupakan bagian dari rumah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa batu bata atau batako itu merupakan unit terkecil dari suatu bangunan. Hal ini juga sama seperti makhluk hidup. Coba sekarang kalian perhatikan gambar jaringan tumbuhan ini. Apa sih persamaan dari bagian ini dengan susunan batu bata atau batako yang tadi? Setiap makhluk hidup tersusun dari unit-unit kehidupan yang membentuk suatu kesatuan yang dikenal dengan sistem organisasi kehidupan. Nah, batu bata atau batako yang tadi bisa kita analogikan sebagai sel. Kumpulan batu bata yang membentuk dinding dapat dianalogikan sebagai jaringan. Sama halnya dengan jaringan pada tumbuhan, jaringan pada epidermis daun juga tersusun atas sel-sel epidermis yang berbentuk seperti batu bata. Bagaimana? Sudah ada bayangan belum tentang penyusun-penyusun dari tubuh makhluk hidup? Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kita identifikasi ya. Jadi, unit-unit penyusun tubuh makhluk hidup itu ada tingkatannya. Tingkatan yang terkecil atau terendah itu tingkat sel. Lalu tingkat jaringan. Kemudian naik lagi tingkat organ. Dan yang terakhir tingkat sistem organ. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang sel. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang dimaksud dengan unit struktural terkecil itu artinya sel itu sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dan sel juga bisa berdiri sendiri. Sedangkan fungsional terkecil itu artinya sel itu bisa melakukan fungsi dari berbagai proses kehidupan. Misalnya menghasilkan energi, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Nah, sel ini tersusun dari senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik itu merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral, bukan makhluk hidup ya, digarisbawahi bukan makhluk hidup, yang meliputi air, garam-garam mineral, dan gas. Sedangkan senyawa organik itu merupakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup, serta unsur-unsur penyusunnya terdiri atas unsur C, H, dan O, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, lanjut. Sel ini ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Volume sel menentukan banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan sel per unit waktu. Sedangkan luas permukaan sel menentukan banyak substansi yang dapat masuk dan keluar sel. Oke, kemudian sel berdasarkan strukturnya itu ada dua ya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama akan kita bahas dulu tentang sel prokariotik. Sel prokariotik ini strukturnya lebih sederhana ya daripada eukariotik. Dia ini tidak punya membran inti. Jadi, bahan inti itu akan kontak langsung dengan protoplasma. Kemudian, sel prokariotik ini terdapat pada kingdom Monera, yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, ini adalah gambar dari sel prokariotik pada bakteri ya.
Struktur penyusunnya yang pertama itu ada dinding sel. Dinding selnya yang ini. Fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk tetap. Kemudian bagian kedua ada membran sel. Membran sel ini tersusun atas lipid dan protein. Fungsinya untuk melindungi sel dan sebagai lalu lintas molekul dan ion yang masuk dan keluar sel. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Kemudian ada mesosom. Mesosom ini fungsinya sebagai penghasil energi. Kemudian ada juga ribosom. Ribosom ini sebagai tempat sintesis protein. Dan yang terakhir ada materi genetik. Materi genetik ini berupa DNA dan RNA. Fungsinya sebagai pembawa sifat yang nantinya akan diwariskan pada keturunannya. Satu lagi ya. Beberapa sel bakteri ini memiliki flagela dan pili. Flagela ini fungsinya sebagai alat gerak, sedangkan pili berfungsi sebagai tempat perlekatan pada substrat. Oke, sekarang kita masuk ke sel eukariotik. Sel eukariotik ini strukturnya lebih kompleks daripada prokariotik ya. Nah, di sini sel eukariotik memiliki membran inti, jadi organel-organelnya terbungkus oleh membran. Sel eukariotik ini terdapat pada protista, plante, animalia, dan fungi. Oke, kemudian ini ada contoh dari gambar sel eukariotik pada tumbuhan dan pada hewan. Sel eukariotik ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, membran plasma terlebih dahulu. Membran plasma ini fungsinya untuk melindungi isi sel, kemudian untuk mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai reseptor rangsang dari luar sel. Oke, komponen kedua itu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan di luar membran inti. Fungsinya sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan sebagai tempat terjadinya metabolisme. Komponen berikutnya ada organel-organel sel. Organel sel ini terdiri dari nukleolus, RE, kemudian ribosom, kompleks Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, lisosom, dan sentriol. Yang pertama kita bahas nukleus dulu ya, atau inti sel. Inti sel ini fungsinya sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi kinetik. Selanjutnya ada RE atau retikulum endoplasma. Fungsinya yang pertama mensintesis lemak dan kolesterol, kemudian menampung protein dari ribosom, kemudian transportasi molekul-molekul, dan yang terakhir untuk menetralkan racun atau detoksifikasi. Organel sel yang ketiga itu adalah ribosom. Ribosom ini banyak tersebar dalam sitoplasma, akan tetapi ada juga ribosom yang melekat pada RE. Ribosom ini fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi ini merupakan organel yang bentuknya seperti kantung yang dibungkus oleh membran. Fungsinya sebagai tempat sintesis polisakarida. Kemudian membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk pembungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel, membentuk akrosom pada sperma, membentuk kuning telur pada sel telur, dan membentuk lisosom. Organel berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Organel ini digunakan sebagai tempat pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi. Organel berikutnya itu ada vakuola. Vakuola itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola ini merupakan rongga di dalam sel yang fungsinya menyimpan berbagai zat, seperti air, zat makanan, atau zat sisa. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia.
Nah, di dalam kloroplas ini terdapat klorofil atau pigmen hijau yang fungsinya menangkap energi cahaya dalam fotosintesis. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini merupakan vesikel yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan. Dan organel terakhir itu ada sentriol. Sentriol ini merupakan perkembangan dari sentrosom. Sentriol itu berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk seperti bintang. Pada setiap sel itu terdapat sepasang sentriol. Pada saat terjadi pembelahan sel, sentriol ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelendong pembelahan. Organel ini hanya ditemukan pada sel hewan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, bisa kalian lihat pada tabel, di sana ada komponen-komponen sel pada tumbuhan dan hewan. Ada yang pada tumbuhan itu tidak ada, pada hewannya ada, dan sebaliknya pada tumbuhannya tidak ada, pada hewannya ada. Yang pertama, plastida atau kloroplas itu pada tumbuhan ada, sedangkan pada hewan tidak ada. Dinding sel itu pada tumbuhan ada, sedangkan pada hewan tidak ada. Lisosom dan sentriol pada tumbuhan tidak ada, sedangkan pada hewan ada. Kemudian bentuk dari sel tumbuhan itu tetap, sedangkan sel hewan tidak tetap. Vakuola itu pada tumbuhan itu ada, sedangkan pada hewan tidak ada vakuola. Oke, untuk pembahasan tentang jaringan akan ada di video saya yang berikutnya ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.